Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan menjalani hidup dan kehidupan, terlebih-lebih lagi kita untuk mencari bekal di akhirat kelak. Semoga amal ibadah kita dari awal Ramadan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kesempatan kultum malam hari ini juga saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan umumnya juga untuk sama-sama kita menimba ilmu, terutama ilmu agama. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan materi yang mungkin sudah sering disampaikan. Ada sebuah hadisnya singkat, hadis sahih Muslim, nomor hadis 726. An Abi Syaibah An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Syaibah radhiyallahu anhu, dari Nabi beliau bersabda, kullu ma'rufin sadaqatun. Barangkali ini juga judul materi. Tiap kebaikan atau tiap perbuatan baik adalah sedekah. Insyaallah kita semua melakukan ini. Jadi banyak hal-hal yang kita lakukan, tetapi terkadang di masyarakat awam sedekah ini hanya semata-mata berupa materi, khususnya uang. Jadi kalau bukan uang, mungkin itu dianggap bukan sedekah, dianggap perbuatan yang biasa. Ini satu kekeliruan. Maka kita bisa membagi dua kategori sedekah. Ada sedekah materi yang tadi sudah disebutkan berupa uang, ya, benda yang nampak terlihat wujudnya. Ada sedekah non materi, bisa perbuatan, sikap, ya, termasuk senyum, itu bukan materi. Senyum kepada istri sedekah, istri menyiapkan makanan suami sedekah. Baik, itu sekedar pembukaan. Untuk lebih jelasnya supaya tidak keliru, saya membaca hadis Sahih Muslim nomor hadis 20.568. Ini saya baca artinya saja, sebab artinya panjang.
lebih baik singkat pendek saya rubah, tapi nyambung, enak gitu, daripada panjang lama tidak enak didengar gitu maksudnya. Jadi artinya sini telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengabarkan kepada kami Hisham dari Wasil, dari Yahya bin Uqail, dari Yahya bin Ya'mar, dari Abu Dzar Al-Ghifari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, setiap jiwa tiap matahari terbit harus mensedekahi dirinya. Jadi pada hakikatnya kalau kita bersedekah pada orang lain, kepada hewan atau kepada siapapun, pada hakikatnya kita mensedekahi diri kita sendiri. Karena ada ayatnya, wa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan yang kau kerjakan adalah kembali kepada dirimu sendiri. Beliau melanjutkan sabdanya, menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Nah ini jangan kita anggap duri saja, jalan yang berlubang kita tambal juga sedekah, jalan yang berlumpur juga kita timbun sedekah. Tapi ada yang sengaja jalan yang mulus-mulus diberi penghalang, polisi tidur, tingginya bukan main, kadang-kadang mau jatuh, kasihan juga kalau kita lihat rombong-rombong lele mau nyebrang tengah mati, ada yang sampai tumpah. Nah ini bukan lagi sedekah, ini sudah memberikan mudarat, kan main orang nyumpah-nyumpahnya itu. Kemudian beliau juga melanjutkan, ucapan salam pada manusia adalah sedekah. Ini pada manusia nih, anak kecil, non muslim, apa segala macam itu. Ini kalau menurut redaksi hadisnya tadi, kepada setiap orang. Menyuruh ya, kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah yang ma'ruf juga sedekah. Ini kadang-kadang kita mengabaikan. Ada anak-anak yang di belakang orang ceramah, orang sholat, dia main HP, main game, tapi dibiarkan. Nah, ada yang mau bersedekah kayaknya. Kalau saya langsung saya lihat, berhenti, simpan aja. Itu orang ceramah, itu orang sholat. Tapi yang sementara yang lain nggak tahu apa, dibiarkan. Nggak begitu. Mari kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Apapun kata kita, satu kata pun kalau itu kebaikan adalah sedekah. Tapi jangan lupa, kadang-kadang menurut kita baik, tapi menurut Allah dan Rasulnya justru tidak baik untuk diri kita. Sebaliknya, menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah dan Rasulnya itu adalah baik. Kemudian ini saya rubah redaksinya ini. Mendatangi istrimu atau menangkapi istri secara batin adalah berpahala. Lantas kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang yang melepaskan syahwatnya bisa menjadi sedekah? Ini malam Jumat ini ya. Tuh ibu-ibu mudah-mudahan juga kadar, tapi jelas bisa.
Kemudian Rasulullah melanjutkan, bagaimana pendapatmu jika pelampiasan syahwat itu pada tempat yang Allah haramkan? Bukankah itu akan menjadi dosa? Kami menjawab, tentu. Beliau bersabda, nah demikian juga kalau diletakkan pada suatu yang Allah halalkan, maka ia akan menjadi sedekah. Beliau meneruskan sabdanya. Di sini saya bacakan terakhir ujung hadisnya itu. Atau mulai kabur. Wajud ya'u min haza kullihi raka'atan duha. Cukuplah yang tadi itu. Amar ma'ruf nahi munkar, menyingkirkan jalan, dapat duri dari jalan, memberi salam, menafkahi batin istri. Cukuplah itu diwakili oleh sholat duha 2 rakaat. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri pribadi dan para jamaah secara umumnya. Hadana wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum.